bahwa ada oknum dari agama kalian itu mengobrak-abrik warung. Kenapa Ya, seperti itu, Bang? ya mungkin Mbak ya, mungkin kalau Terus kalau saya juga enggak warung harus tutup. Kalau warungnya buka, ada yang marah. Kenapa harus seperti itu, Bang? ya orang tuh Mbak ya. Kalau saya ya mungkin ya perpikiran saya perbedaan orang kan lain-lain ya Mbak ya sistemnya. Sebenarnya orang buka warung itu kan juga sama-sama cari rezeki, tergantung dari kitanya yang puasa. Toh kalau ada orang jualan, kalau yang kita puasanya benar-benar puasa, mungkin kayak mbaknya lah, nggak perlu mungkin walaupun ada makanan di depan kita, ada Enggak, apalah kan maksudku, Bang, kita. kenapa ada oknum dari kalian ketika berpuasa ada aja itu warung yang Nah, kurang tahu tuh. diobrak-abrik gitu loh. Nah, Kalau itu saya juga kalau kurang tahu. warungnya buka dimarahin, terus marah-marah di situ. Ada yang sampai jualannya lagi dibuang. Nah, itu kenapa, gimana itu, John? Mungkin si yang ngobrol-ngobrol warung itu mungkin ingin menghormatin si yang puasa, tetapi caranya salah. Kata Mungkin. berarti puasa kalian hanya menahan haus dan lapar. Kalau ada yang jualan dimarahin gitu. Ya Tapi nggak tahu juga. masih tetap marah gitu, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengatur emosi gitu, temperamen. Ya namanya manusia Mbak ya, kalau imannya masih kurang kayak saya ini ya, kadang-kadang saya masih Gini temperamen, lapar Bang dikit Epi. masih Gini, tetap gini, gini, itu gini. ya. Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu ya toh. Kalaupun ada yang seperti itu, jangan menyalahkan Islamnya. Jangan menyalahkan Islamnya, tapi oknumnya. Paham? Ya. Islam tidak pernah mengajarkan. Itu puasa bukan mengendalikan hanya warung-warung yang yang diobrak-abrik. Bentuknya, adapun warung itu bentuknya ujian terhadap yang berpuasa. Itu tujuan puasa sebenarnya. Jadi kalau ada orang Islam yang seperti itu, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Itu toh. Ya, tidak bisa menyalahkan Islamnya. Tidak bisa menyalahkan ajarannya, oknumnya. Paham ya toh? Iya, makanya tadi kan aku bilang ada oknum dari agama kalian. Ya. Setiap puasa pasti aja ada kedengaran kalau warungnya buka itu dimarahin gitu. Makanya jangan tanyakan gini toh, ya toh. Logikanya. Islam tidak pernah mengajarkan mengobrak-abrik warung, tidak. Tapi kalau ada oknum Islam yang seperti itu ada. Saya katakan ada. Ada. Berarti dia tentang Islamnya itu sendiri kurang faham. Makna puasa di sana itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tidak. Tapi menahan semuanya. Bentuk adanya warung itu sebenarnya godaan untuk kita ya, bagi yang berpuasa. Mampu kata Allah, mampukah kamu itu mengendalikan hawa nafsumu? Bukan hanya nafsu sahwat saja, tidak. Itu bentuk maknanya puasa di sana. Paham ya toh sampai sini? Kalau ada oknum yang seperti itu salah kaprah. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Gitu. Sama aja loh Mbak sebenarnya, nggak orang Islam, nggak orang Bali, nggak orang Kristen. Kalau yang agamanya tetap aja, toh orang Kristen pasti juga ada yang, maaf ya ini ngomongnya, ada yang nggak nyeleweng dikit. Orang Islam pun juga ada, tergantung bukan Islam ya benar, tetapi watak manusianya, bukan Islamnya, watak manusia. Sama aja sih Mbak. Ya mungkin ya orang itu belum, kalau kata kami belum ada ridhonya Gusti lah, atau belum. Oke, sedikit biarkan saya masuk dulu Bang. Makanya Allah di dalam Al-Quran sendiri itu kan menegaskan, ahasiban nasu ayyatraku, kata Allah begitu. Jangan pernah kau ngaku beriman sebelum kau diuji oleh gua, kata Allah. Itu tegas Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyatraku. Jangan pernah kau mengaku beriman sebelum diuji oleh Allah. Bentuknya puasa di sana. Bentuknya puasa bukan hanya mengendalikan lapar, haus. Adanya warung pinggir-pinggir jalan itu bentuknya ujian bagi yang berpuasa. Itu. Sampai sini Tapi paham ya toh? tolong tunjukkan spill dalilnya yang kamu sampaikan, yang kamu paparkan itu, John. Di mana? Tujuan puasa kalian itu apa? Coba tunjukkan spill dalilnya. Kok tujuan puasa apa? Tujuan puasa Allah menguji hambanya, taat nggak sama gua. Perintahnya pun jelas ada. Iya, di mana tertulis di dalam Al-Qur'an? Di dalam surah Al-Baqarah. Kita buka ya. Makanya tadi.
Coba diskusinya kita turunkan dua arah aja, dua aja. Padahal kita udah jelas. Telah diwajibkan kamu berpuasa atas sebagian kamu dari umat sebelumnya yang sudah diwajibkan. Itu jelas di dalam surah Al-Baqarah. Tarto. Ya, di mana? Hah? Ya ini, nih. Buka tuh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Buka. Nge-lag sekali HP ku tuh. Kenapa ngelek? Kotamu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min Al-Baqarah qablikum berapa tadi? la'allakum Bentar dulu, tattaqun. sabar. 183. Langsung ngegas. Iyalah. 183. Tadi HP macet tuh. Bentar. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan dibaca sendiri. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Betul. Sebelum kamu itu Wajib maksudnya nggak hukumnya? siapa? Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Allah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Mereka itu berpuasa kok. Yesus atau Nabi Isa itu berpuasa. Nabi Musa pun berpuasa. Itu wajib hukumnya. Makanya saya katakan tadi kan begini. Siapa yang lebih mendekati ajaran Yesus? Kan begitu. Berarti umat Islam yang lebih mendekati ajaran Yesus itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat Islam tuh kau puasa ya udah sami'na wa ta'na. Gitu tuh. Oke. Kalian di sini diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Umat. Nah, orang-orang Betul. orang-orang sebelum kamu itu yang kamu maksud bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya yaitu Musa, ya kan? Iya. Nah, Musa berpuasa, dia berpuasa kepada Yahweh bukan kepada Allah. Ini dalilnya. Iya itu kan pandangan Keluaran kamu 34 ayat kok. Nggak 28. apa-apa. Sebentar. Jadi jangan sembarangan memfitnah Musa, saudaraku. Keluaran 34 ayat 28, dan dia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti dan tidak minum air, dan dia menulis di atas loh-loh itu perkataan perjanjian 10 perintah. Kenapa Musa bisa puasa selama 40 hari 40 malam tidak makan roti dan tidak minum air? Karena dia bersama Yahweh. Yahweh ini siapa? Yahweh itulah Yesus HaMasyiah. Makanya ketika Yahweh datang ke dunia yang namanya Yesus HaMasyiah, di Matius 4 Yesus HaMasyiah bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Karena apa? Dialah Yahweh itu sendiri, John. Jadi kok kalian berarti mengikuti para nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa, ya? Tetapi kalian berpuasa kepada Allah, tidak berpuasa kepada Bapa Yahweh. Lah, berarti itu tidak mengikuti itu. Berarti kalian menentang nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu itu berpuasa bersama Yahweh. Karena apa? Yahweh itu adalah Yesus HaMasyiah. Apakah kalian ikut-ikutan? Ingat aku bertanya, apakah kalian ikut-ikutan? Ya. Jadi Rasulullah, aku jawab ya, jawab boleh ya, jawab ya. Jadi Rasulullah itu bukan membawa ajaran agama baru, yang dibawa itu tetap ajarannya tauhid.
Makanya di dalam surah Al-Baqarah tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas ayatnya, diwajibkan kamu berpuasa. Itu jelas. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Allah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Dalam pandangan kekristenan, dalam itu, enggak, Musa itu berpuasa kepada Yahweh. Pandangan itu pun sama seperti itu. Silakan. Kan kayak gitu. Pandangan itu. Dari mana? Perintahnya dari Allah. Dalam Al-Quran. Kita enggak mengimani itu. Kitabnya itu. Yang dipakai oleh itu sekarang itu. Al-Quran yang mengatakannya, Allah yang mengatakannya. Bukan Yahweh. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran itu sendiri. Jadi sepakat ya. Nggak sepakat saya. Karena apa? Ya udah, kalau nggak sepakat repot kali. Karena begini, John. Saudara menyampaikan bahwa Muhammad tidak menyebarkan ajaran baru. Mengikuti ajaran tauhid. Ajaran tauhid siapa? Iya. Ajaran tauhid siapa? Dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Iya. Terus siapa lagi? Sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim emang ada mengajarkan tauhid? Astagfirullah. Di mana kitabnya Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim itu bukan diturunkan kitab. Toh. Jadi? Melainkan suhuf. Suhuf yang berbentuk lembaran-lembaran di masa itu. Bukan kayak gini. Jadi suhuf di zaman itu ya. Di zaman, makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu di zaman Nabi Ibrahim. Saya hampir Iya, lupa. lembaran-lembaran. Oke, di mana lembaran-lembaran ajaran Nabi Ibrahim itu? Yang mengajarkan tauhid beriman kepada Allah. Kami nggak tahu. Al-Quran juga menjelaskannya. Udahlah, Yang udah nggak tahu lagi kepada kalau Nabi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu aja. Jadi lembaran-lembaran itu yang diturunkan oleh Kalau udah apa namanya, jawaban oleh Allah. mohon maaf ya, John. Kalau udah jawabannya wallahu alam, wallahu alam. Aduh, udah berat. Loh, kayak mana kita mau menjelaskan kalau kita nggak tahu tuh? Kan nanti ujung-ujungnya apa? Fitnah, tuduhan yang tidak pantas. Nah, itu Nggak boleh di dia. dalam Islam tuh. Itu jangan fitnah. Karena nabi-nabi, yaitu nabi-nabi dari Israel, Nabi Musa, Nabi Nehemia, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka berpuasa kepada Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, dan Iya, mereka itu kan pandangan itu dalam kekristenan kan saya nggak nolak kan? Apa saya nolak? bukan pandangan, tapi memang itu faktanya. Sementara data kalian nggak ada, literasi kalian tentang Nabi yang kalian imani, Nabi dari Israel, nggak ada literasinya. Mereka beriman kepada Allah, mereka berpuasa kepada Allah, Astagfirullahaladzim. mereka berpuasa kepada Aku Yahweh udah jelasin tadi Elohim. deh, padahal. Makanya pertanyaan saya, apakah kalian ikut-ikutan? Ih, jangan marah loh, saya bertanya Padahal loh. aku udah jelas. Enggak ada ikut-ikutan kami tuh. Jadi Allah itu mengutus Rasul pada tiap-tiap umat dengan bahasanya, gitu. Jadi syariat yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Isa itu berubah sampai kepada Nabi Muhammad. Itu yang betul syariatnya. Dulu di zaman Nabi Isa sholatnya berapa kali? Dulu di zaman Nabi Musa. Kemudian disempurnakan di Islam itu menjadi 5 rakaat. Itu toh sebenarnya. Jadi kalau yang dibawa itu gak tauhid yang dibawanya itu. Nabi Musa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Isa. Yesua mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu. Sebenarnya sama, yang dibawa itu tauhid, keesaan Allah. Memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Gitu toh. Sudah. Tolong jangan Sudah kawan.
John, jangan memfitnah Nabi Musa orang Israel menuliskan firman Bapa. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Aduh, itu fitnah yang kejam saudaraku John. Karena apa? Ini tulisan Nabi Musa menulis firman Bapa ya. Gak ada di situ Allah. Jangan mimpi kamu. Ya, Exodus 6 ayat 4 itu Keluaran atau Semot ya. Kitab Semot 6 ayat 4. Kok Semot lagi? Ulangan, sorry. Ternyata di Devarim. Sebentar, sabar. Kitab Devarim. Di kitab Devarim di situ tidak ada Allah di situ. Nggak ada Allah di situ ya. Kemarin sore. Anak kemarin sore, Bang, ya, aku ngomong sebentar ya, toh ya. Gini, Bang, ya. Tua itu tidak menjamin ilmu pengetahuan itu luas. Hanya tuanya doang. Kalau nggak mau belajar. Tua itu tidak menjamin orang itu pintar, tidak. Paham sampai sini, Bang? Itu mengatakan memang anak kemarin sore, tua itu tidak menjamin kita itu cerdas, tidak. Tapi orang yang ingin belajar itu yang mau cerdas. Itu logika sederhana. Itu aja. Lanjut, silakan. Oke. Inilah tulisan Nabi Musa menuliskan firman Bapa, Devarim atau Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nggak ada di sini Allah, John. Nah, ini terjemahannya yang benar ya. YLT 3. Makanya teman-teman Kristen baca terjemahan YLT 3. Ini terjemahan yang benar. Karena si John ini ngutip terjemahan TB nih, terjemahan LAI. Memang terjemahan LAI. Iya, TB. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Waduh, ini terjemahan yang menyimpang, terjemahan distorsi ya. Tidak sesuai dengan Dafar Elohim. Nah, ini terjemahan yang benar. Ini terjemahan yang benar. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Jadi tidak pernah Nabi Musa itu menyembah Allah. Justru di sini John ya. Di ayat 13 sampai 16, 13 sampai 15 saya bacakan dulu ya, biar saudara Kristen juga Coba paham. jangan loncat ke sana. Ulangan 6 nomor 4, Markus 12 nomor 29. Itu baca dulu itu, Markus 12 nomor 29. Iya. Ada berapa Ya udah. Yahweh di sana itu? Nah, udah buka. Markus 12 ayat 29. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Yang mengatakan siapa itu? Tuhan Yesus HaMasiah. Lah. Yang jelas di Dan situ Yesua tidak ada berkata, Allah. Sebentar dulu. Iya, aku Yang tanya jelas dulu. di situ Aku tidak tanya ada dulu. Allah. Nggak ada Iya, aku Allah tanya di situ. dulu. Iya, aku tanya dulu. Yesua yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Yesua. Loh, kok bukan gua ini Tuhan? Harusnya kan begitu. Kan Yesua Tuhan. Kenapa Tuhan Yesua itu Tuhan Yahweh itu Esa? Sebentar, saya jawab. Di sini kan para ahli kitab bertanya di ayat 28. Dan setelah mendengar mereka berdebat, ketika mengetahui bahwa dia itu Yesua, menjawab mereka dengan jitu, salah seorang dari para ahli kitab itu sambil mendekat menanyai dia, manakah perintah yang terutama dari semuanya? Dan Yesua menjawab kepadanya. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah itu mengutip Ulangan 6 ayat 4 yang ini. Jawab, apa kata? Dan Loh, Tuhan Yesus HaMasiah mengutip Ulangan 6 ayat 4. Tuhan Yesus HaMasiah mengutip Ulangan 6 ayat 4. Kan ditanya. Iya, aku tahu memang dia mengutip. Ya, aku tahu. Iya kan Kalau gini. memang Sebentar. iya. Ahli kitab orang Farisi kan bertanya, mana perintah yang paling utama? Jadi sebelum Tuhan Yesus HaMasiah datang ke dunia, itu kan sudah ditulis Nabi Musa. Jadi apa perintah yang terutama di dalam Israel? Di dalam ajaran Israel itu yang ditulis Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Oke. Bahwa Oke. Saya iakan. Oh, saya Bentar dulu, bahwa Saya Yahweh iakan. itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah hanya mengutip Ulangan 6 ayat 4 karena itu memang perintah yang terutama.
Nah, ketika Tuhan Oke, Yesus oke. Hamasiah Saya- mengutip Ulangan 6 ayat 4 ketika dia ditanya, ya bukan berarti dia bukan Elohim itu. Kan Tuhan Yesus Hamasiah menjawab sesuai apa yang tertulis. Kan Yesua sudah turun ke bumi. Kenapa Yesua masih mengutip perkataan Musa? Ayo. Ya karena memang Ayo. itu perintah yang terutama di dalam kitab suci. Kan kitab suci kan sudah Ini ditulis Yesua Nabi Musa. turun lagi ke bumi. Kan, gini, logikanya begini. Kan Yesua sudah turun sendiri ke bumi. Kenapa Yesua masih mengutip perkataan Musa? Karena ditanya, karena ahli kitab bertanya sama Tuhan Yesus Hamasiah. Gini, analoginya begini. Kalau gua, aku nggak akan Tuhan Yesus itu apa namanya kayak Markus 12. Gua Tuhan kalian. Itu kalau gua nggak perlu aku ngutip perkataan Musa. Aduh, gimana sih kamu ini? Harus sesuai yang tertulis. Emangnya kamu nggak punya aturan? Bukan masalah aturannya, kan Yesua sudah turun ke bumi. Kenapa Yesua masih mengutip perkataan Musa? Ya karena kan Ditaruh dalam Markus ditanya 12 nomor 29. hukum yang terutama di dalam Israel itu apa? Itu yang ditulis Nabi Musa. Ya, jadi Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Tidak pernah Nabi Musa mengimani Allah. Itu dulu yang harus kamu tahu. Kamu percaya Yesus Hamasiah adalah Yahweh itu sendiri, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti di sini kita jadi ke topik itu. Namun supaya kamu paham, tadi kan kamu memfitnah Nabi Musa, ya kan? Bahwa dia itu mengimani Allah. Ternyata nggak ada terbukti. Sebab ini adalah tulisan Nabi Musa. Nabi Musa itu beriman kepada Bapa Yahweh. Yahweh Elohim, dan Yahweh itu sendirilah yang turun ke Itu dunia kan namanya Yesus imanmu. Hamasiah. Aku tanya, itu kan imanmu. Iya. Iya kan? Iya Ya betul. udah, kalau Tapi itu kan imanmu. kenapa kamu fitnah Nabi Musa terus-terusan? Dia tuh tidak pernah menyembah Allah, Jo. Covid dari mana? Ya fitnahnya? iyalah. Loh, memang iya, dia tidak pernah beriman kepada Allah, dia tidak pernah menyembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Justru Nabi Musa menulis Menurut firman Tuhan kamu seperti ini. iya silakan, menurut kamu. Bukan menurut aku nih, saya tunjukkan dulu ayatnya, saya tunjukkan Itu kan ayatnya. iman kamu yang kamu jelaskan, Mikana. Ya sebentar dulu, sebentar. Ya. Oke. Ini tulisan Nabi Musa, ya. Ulangan, saya bacakan dulu referensi tulisan Nabi Musa ya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Engkau harus takut kepada Yahweh Elohimmu, engkau harus beribadah kepada Dia, dan engkau harus bersumpah demi namanya. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, sesuai dengan tulisan Nabi Musa yang menuliskan firman Bapa Yahweh, boleh nggak mengikuti ilah bangsa-bangsa lain termasuk nama ilah bangsa Arab? Ya tidak boleh. Karena kalau mengikuti itu pasti binasa ini, ya. Oke, satu lagi, sebentar. Satu lagi. Ya. Ngomonglah. Satu lagi, saudaraku. Sabar ya. Karena di sini jelas perintah Bapak. Jadi teman-teman Kristen mulai sekarang sadar, wake up ya. Jangan ikuti terjemahan LAI yang mengubah nama Bapa Yahweh menjadi Allah. Makanya si John tadi mengutip ya apa yang diterjemahkan oleh LAI. Ini terjemahan yang benar, ILT3 atau ILT4 ya. Apabila saudara-saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam, dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah-ilah bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya, dan jangan engkau mendengarkan dia, dan jangan matamu iba kepadanya, dan jangan engkau mengasihani, dan jangan engkau melindungi dia. Sebaliknya engkau harus benar-benar membumbunnya. Nah, menurut perintah Bapa di sini, tidak boleh mengikuti ilah bangsa-bangsa dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Pasti sudah termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah, sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Satu lagi, tulisan Nabi Musa. Tulisan Nabi Musa satu lagi, sorry.
Saya bacakan ya, supaya yang Kristen juga paham. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Allah itu, Allah, yang dalam terjemahan LAI, ALLAH, itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab, yang juga nama Tuhannya si John Beleng-Beleng. Jadi mulai sekarang teman-teman Kristen, jangan lagi sebut nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah yang bernama ALLAH dalam terjemahan LAI. Karena itu nama Tuhannya bangsa Arab, nama ilahnya penduduk negeri Mekah, dan Bapa Yahweh Elohim, sang pencipta, sang juru selamat, berulang kali berfirman, memerintahkan supaya jangan menyebut nama ilah-ilah lain, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Jadi poin kita bukan kembalikan Allah kepada Islam, tidak. Tapi ikuti perintah Bapa di surga. Bapa di surga tidak mau jika kamu menyebut nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Ya, jangan beralibi, ya, cari alasan. Oh, jauh sebelum Islam muncul di abad ke-7, Arab Kristen sudah menyebut terlebih dahulu Allah. Iman kita tidak merujuk kepada Kristen Arab. Iman kita tidak merujuk kepada Mesianik Arab. Tapi iman kita mengikuti perintah Bapa di surga. Makanya baca bahasa Ibrani-nya. Di situ berulang kali Bapa di surga melarang, tidak boleh mengikuti, menyebut. Jangankan menyembah, menyebut saja nggak boleh. Jadi jangan lagi kalian panggil-panggil nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Kalau orang Kristen kan bilang Allah. Allah itu nama sesembahan bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Jadi tidak boleh karap-harapan ya, toh ya. Tidak boleh ya. Loh, Bapa di surga bilang tidak boleh. Karena apa? Yang boleh kita panggil, kita muliakan, kita puji adalah Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa. Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Terus tidak boleh kan karap-harapan kan? Tidak boleh karap-harapan dan ke-Yunanian, tapi ke-Ibrani-Ibranian. Karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Yohanan 4 ayat 22. Keselamatan tidak datang dari Arab dan Yunani yang tertulis di sini, tidak. Tapi dari Yahudi. Oke. Terus kata salib itu berasal dari kata mana? Tak boleh harap-harapan. Tak boleh. Terus kata salib itu berasal dari kata mana? Ayo. Loh, Coba buka. Apa itu bahasa bahasa. salib? Itu bahasa. Tak boleh. Ibrani. Itu bahasa. Itu bahasa. Salib memang berasal dari bahasa Arab, ya. Tapi itu kan bahasa. Maksud saya, nama-nama yang sangat krusial yang berhubungan dengan nama sesembahan. Nggak ada maksud dari tadi. Nggak ada maksud. Katanya tak boleh ke Yunanian. Karap-harapan tak boleh. Lantas bahasa salib itu berasal dari mana? Maksud saya gini, karena orang Kristen di Indonesia kan masih panggil sesembahan bangsa Arab, nama ilah bangsa Arab. Ya kan tak boleh menyerupai Arab-Araban. Itu kan nama pribadi, nama diri sesembahan bangsa Arab. Karena Bapak melarang tidak boleh panggil sesembahan bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita mengerti semua bahasa di dunia ini, mau bahasa Yunani, bahasa Arab, boleh silakan. Kalau kamu pintar bahasa Arab, saya angkat jempol. Kamu pintar bahasa Yunani, saya angkat jempol. Tapi yang tidak boleh itu menyebut nama ilah bangsa-bangsa, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Itu nggak boleh disebut, apalagi sampai dipuji, dimuliakan. Itu Lantas gini, maksudnya. logikanya begini tuh. Lantas orang Kristen Arab yang memakai bahasa Arab itu seperti apa? Loh, kalau Kristen Arab, Mesianik di Arab, mereka juga menggunakan bahasa Arab dong. Bahasa Arab Tetapi ya. Mesianik di Arab, mereka itu panggil Yehuwa juga, Yahweh, bukan Allah. Karena Allah itu Mana nama ada kata bahasa Arab sesembahan. Yahweh? Nggak ada.
Oke, saya tunjukkan bahasa Arabnya. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 1. Mereka ya. tetap panggil kalau enggak, kalau aku cara baca, aku bacanya baca. beda Ini Yehuwa otakku. itu enggak apa-apa, tapi kalau jadi Allah enggak. Mesianik di Arab itu tetap panggil Oke. Yahweh. Aku bacakan Bible. Yotevave. Aku bacakan Bible yang bahasa Arab. Aku bacakan Bible yang berbahasa Arab. Di dalam Yohanes 1 nomor 1. Fil badli kanal kalimah wa kanal kalimatu indallah. Lah, itu pakai bahasa Arab, itu Bible itu. Mereka panggilnya Ayo. ilahi, bukan Allah. Dengarkan, aku baca lagi. Fil badli kanal kalimah wa kanal kalimatu indallah. Lah, itu ada Allah. Ayo. John, itu kan terjemahan. Seharusnya YHWH nggak boleh diterjemahkan jadi Allah. Nggak boleh. YHWH tetap YHWH. Harusnya begini. Fil badli kanal YHWH wa kanal kana YHWH. kalau- itu harusnya begitu. Iya. Kalau YHWH Tapi itu itu bahasa mereka Arabnya. baca Yahuwah, nggak apa-apa. Tapi masih berhubungan dengan namanya Yotevave. Tapi Mesianik di Arab itu mana ubah nama Yotevave menjadi Allah? Nggak ada itu. Kalau ada terjemahannya panggil Allah itu berarti dia telah sama dengan Sesat. LAI juga. Iya dong, jelas. Sesat dia. Sesat. Iya, jelas. Karena nggak boleh mengubah nama Bapa Yahweh Yeshua, tidak boleh diganti namanya. Karena itu nama diri, itu proper name. Makanya orang Arab, Mesianik Arab itu tetap panggil Yeshua. Bukan Yesus mereka panggil, tapi Yeshua Al-Masiyah. Tetap nama yang benar mereka panggil. Oke. Udah. Bukakan Yohanes 13 nomor 13 bahasa Ibrani itu. Saya baca Arabnya. Lantas diartikan nanti ya. Sama nggak dengan Ibrani itu dengan bahasa Arabnya nanti? Di situ ya dia Hamaya! ya sebentar dulu. Ketahuan dia. Apa sih ketahuan apa? Iyalah. Ayo baca. Kenapa? Atam Korlim Lirabi Ve'adon Yafa Atam Usaim Sukhan Anihu. Terus? Ya baca. Kau menyebut Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang tepat katamu itu. Akulah guru dan Tuhan. Penting mana kita guys? Ha'adon itu sama dengan Tuhan, sang Tuan. Oke, sang Tuan. Tuan. Mm-mm. Tuan, oke. Kita ke bahasa Arabnya ya, Tuan ya artinya ya. Mm-mm. Antum tad'unani, ini Yohanes 13 nomor 13 ya, bukan Al-Qur'an ya teman-teman ya, biar tidak salah paham saudara-saudara muslim ya. Antum tad'unani mu'aliman wa sayyid. Kok sama? Apa? Sayyid guru, junjungan. Kau menyebut guru aku dan tuan atau junjungan. Di sana kita mengatakan tuan, berarti sama dong manusia dong. Coba baca sekali lagi. Antum tad'unani wa aliman wa sayyid, bukan wa illah, bukan wa Yahweh ya, enggak, sayyid di sana. Loh, ya karena di situ kan sebutnya akulah guru dan Tuhan atau Tuan, ya sama aja. Kenapa? Nggak mungkin Ya jadi. sama dah. Kalau sayyid itu rujukannya kepada manusia, guru rujukannya kepada manusia, Tuhan rujukannya kepada manusia dong. Tapi kalau Iya. sudah berubah ke Tuhan, ini kan fatal perubahannya. Loh, nggak apa-apa
apa di situ pun disebut akulah guru dan tuan, akulah guru dan junjungan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, memang betul Tuhan Yesus masih adalah junjungan, dia adalah tuan, tapi dia adalah Tuhan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Loh, bukan asumsi. Wahyu 19 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 15. Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalaupun di Yohanes 13:13 Tuhan Yesus masih berfirman, "Akulah guru dan tuan. Akulah guru dan junjungan." Orang popo justru saya sangat bangga. Karena apa? 1 Timotius 6 ayat 15, Yesus masih adalah Tuhan di atas segala tuan. Jadi Yesua ini adalah Tuhan di segala Tuhan, atau bisa diberikan Tuhan di gelar atas Tuhan, segala kan, gitu kan? tuan. Ya udah. Ada nggak tuh orang yang saat ini berani memberikan gelar Tuhan kepada manusia? Ada nggak? Ya enggak ada lah, mana ada manusia jadi Nggak Tuhan. ada. Ya kan, nggak mungkin kan? Kalau ada, Tuhan Kecuali ngaku-ngaku sendiri. Kecuali ngaku-ngaku sendiri Sabar. seperti Firaun, kan dia ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku Iya. dewa. Kalau ada orang yang memberikan gelar Tuhan kepada manusia, itu kayak mana ceritanya tuh? Kalau ada manusia memberikan gelar Tuhan kepada manusia, ya itu enggak benar berpikirnya. Nggak benar. Tapi Oke. ada juga, bentar, Buka ada juga Roma manusia buka yang Roma memanggil 10 nomor 9. Buka Roma 10 nomor 9. Roma 10 Nomor 9. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lah itu Paulus. Nah, loh, Lah itu Paulus. kok itu Paulus? Kan Yesus Hamasiah memang Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Roma Raja. itu kan perkataan Paulus. Roma. Paulus Kitab yang memberikan Roma gelar Tuhan. maksudnya, itu kitab Roma. Perkataan siapa Roma itu? Itu tulisan Rabi Saul, dia menuliskan firman Elohim. Dan dikonfirmasi oleh Rasul Kefa bahwa Rabi Saul itu menuliskan firman Elohim yang dianugerahkan kepada beliau, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 15. Jadi ada saksinya ini, 2 Petrus 3 ayat 15. Oke, ini saya tunjukkan dalilnya ya. Ya udah. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan, sebagaimana pula Paulus saudara kita yang terkasih telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Jadi ada saksinya, Rasul Kefa. Rasul Kefa juga bersaksi bahwa Rabi Saul itu menuliskan firman Bapa. Kemudian di Kisah Para Rasul 9 ayat, sebentar, sabar ya. Ya. Ini Ananias ya. Dan Ananias menjawab, "Ya Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini, betapa banyaknya hal-hal yang jahat yang telah diperbuat terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Tetapi apa kata Tuhan Yesus Masiah? Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel." Jadi di sini ada Ananias dan Rasul Kefa yang menjadi saksi bahwa Rabi Saul itu dipilih menjadi Rasul Tuhan, alat pilihan. Makanya Rabi Saul itu menulis firman Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, bukan karangannya sendiri. Nah, sementara nabimu, siapa saksi beliau yang mengkonfirmasi bahwa beliau itu menerima firman dari Allah? Paulus mengatakan itu dari firman Tuhan ya. Sepakat? Iya, kan ada saksinya, Rasul Kefa, Ananias. Ada 2 orang saksinya yang bersaksi Kita bahwa kelarkan Rasul dulu ya, Kefa, kita kelarkan Rasul ya.
Iya, Rasul Paulus itu menulis firman Tuhan itu berdasarkan hikmat dan karunia dari Bapa di sorga, bukan karangannya sendiri. Nah, sementara sepakat. nabimu, beliau itu menerima firman dari Gimana Allah, dengan siapa 2 saksinya? Korintus 11? Di mana dengan 2 Korintus 11 nomor 17? Ya. 2 Korintus 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus mengatakan dari firman Tuhan ya tadi ya. Kunci rapat-rapat ceklek. Oke, kita bacakan mulai 16 ya. Aku berkata lagi, janganlah ada orang yang menganggap aku bodoh. Tetapi jika sekiranya tidak, terimalah aku bahkan seperti orang bodoh, supaya aku juga dapat meremegah sedikit hal. Apa yang aku bicarakan, aku tidak membicarakannya menurut Tuhan, melainkan seakan-akan dengan kebodohan, yaitu dengan keyakinan dan akan kemegahan ini. Loh, maksudnya di sini gitu, kalau ada yang menganggap dia orang bodoh, gimana sih, kok nggak ngerti? Apa yang aku katakan bukan Iya, sebagai menurut firman yang itu Tuhan. tadi, yang barusan di sini, konteksnya di sini. Kalau ada yang menganggap dia orang Kunci di stupid, awal. tapi Kunci di itu awal. bukan menurut Klek. Tuhan, ya. Itu bukan menurut Tuhan. Artinya gini, kalau ada yang mengatakan dia sabar dulu, stupid, itu sabar. bukan menurut Tuhan, itu Sabar maksudnya. dulu. Loh, Sabar dulu. karena kamu asal Sabar, ngutip sabar. ayat tapi kamu nggak ngerti. Iya sabar dulu, aku mau ngomong, gitu kan. Karena tadi mengatakan, jadi Paulus itu menerima firman alat pilihan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kan. Oke, saya kunci ceklek. Oke. Terus gimana dengan 2 Korintus 11 nomor 17? Aku mengatakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah itu, gimana? Jadi Paulus itu mengatakan dengan suka moncong-moncongnya aja. Bukan firman Tuhan yang keluar itu. Gimana? Memang begitu ayatnya? Udah? Nah. Jadi maksudnya Rabi Saul di sini, aku berkata lagi, janganlah ada orang yang menganggap aku bodoh. Tetapi jika sekiranya tidak, terimalah aku bahkan seperti orang bodoh, supaya aku juga dapat bermegah sedikit hal. Apa yang aku bicarakan, aku tidak membicarakannya menurut Tuhan. Nah, maksudnya ini tentang ayat 16, yang tentang orang menganggap dia stupid. Aduh, gimana sih, kok kamu nggak ngerti? Firman Iya, Tuhan. di ayat 16 itu bukan ada firman Tuhan di situ, menurut Tuhan. Iya kan? Kalau Bukan menurut Tuhan kan, loh, bukan maksudnya Kan suka-suka moncongnya. Aduh, gimana sih, kok kamu nggak ngerti? Artinya gini, ada orang yang menganggap dia stupid, ya kan? Ada orang yang menganggap Rabi Saul itu stupid. Itu bukan menurut Tuhan, gitu loh maksudnya. Ah, kamu aja pun kok kamu nggak paham di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa saksi nabimu? Beliau menerima firman Allah. Ya, kalau betul dia menerima firman dari Allah, siapa saksinya? Siapa nabi yang mengkonfirmasi? Siapa rasul yang mengkonfirmasi? Silakan jawab pakai data, pakai dalil. Jangan pakai asumsi. Kalau betul, ternyata. kalau betul nabi, Mana aku di mute? ya, kalau betul nabimu itu menerima firman dari Allah, siapa saksi beliau? Ya, siapa yang Ada saksinya. mengkonfirmasi? Allah yang menjadi saksi. Kok bisa Allah? Saksi itu saksi mata. Nggak ada saksinya. Nah, itu dia. Kenapa kamu bisa percaya kepada yang tidak ada saksinya sama sekali? Allah saksinya. Kok bisa Allah saksi? Emang ada orang yang mendengar suara Allah? Ada yang mengakui diutus oleh Allah? Siapa? Ya Al-Quran yang menyatakan sendiri bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Berat, saudara-saudara. Jadi kalau Nggak ada berat, yang nggak berat. ngaku-ngaku, satu orang nih ngaku-ngaku, oh aku diutus ini, langsung kamu percaya, lantas kamu percaya gitu? Enggak, saya pelajari dulu kitabnya. Nah, Benar kenapa nggak nih kamu firman nggak Tuhan? pelajari Jangan firman- kitabmu? Gini, Sementara logikanya. kitabmu, Ya, ya, ya. sumbernya Aku mau dari ngomong. Muhammad. Iya, aku mau Sementara ngomong. Muhammad ada nggak saksinya? Ada nggak saksinya? Gini, aku mau ngomong dulu, mau ngomong. Ah, silakan. Ah, udah. Mikana tadi mengatakan
jika ada orang yang mengaku diberikan kitab, kamu percaya? Enggak. Di dalam Islam, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Kata Allah begitu kan. Kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu kitab itu benar nggak nih dari firman Tuhan. Jangan-jangan dari firman odong-odong. Nah itu, kita pelajarin dulu. Kalau memang itu betul firman dari Tuhan, kita pelajarin. Kan gitu. Adakah kebenaran-kebenaran di dalam kitab itu? Kita cari. Maka kita buka dalam surah At-Tur. Buka. Ayat yang ke-6. Buka. Nah itu. Apa atur ayat Buka. yang 6? Atur. Buka aja lah bro. Surah At-Tur ayat yang ke-6. Dan demi atap yang ditinggikan dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah terus? Ternyata penemuan itu sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti. Sejak kapan Nabi Muhammad nyelam ke dasar laut? Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya Nabi Muhammad nyelam ke dasar laut. Nggak ada ayatnya. Kalau memang bukan firman Tuhan, bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu? Coba, secara logika. Dan itu pun sudah ditemukan bahwasanya di dasar laut itu ada api. Ah itu, cemana? Sedikit aku mau bertanya. Kenapa di sini terjemahannya di tepi laut yang di penjara? Nah, aku mau bertanya. Apanya? Aku sudah buka ayat surat Tur ayat yang ke-6. Oke. Jadi gini, itu kan Aku tanya sedikit. Aku tanya. Aku tanya sedikit ya. Oke, untuk Mikana nih. Dalam dua raja-raja. Sebentar dulu, belum selesai. Kamu tuh langsung nanya mulu kan gini. Kamu bilang ya, kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, terus ya, kamu harus selidiki dulu, betul nggak dia menerima firman dari Tuhan, betul nggak? Sepakat. Nah, sementara gini saudaraku, mohon maaf dengan segala hormat, di dalam kitabmu, Iya. Al-Quran, banyak sekali isinya itu mirip dengan apa yang tertulis di sini. Ya. Banyak sekali yang sangat mirip yang tertulis di sini. Tetapi perbedaannya, contoh Nabi Musa yang waktu di dalam semak duri ada api, terus Bapak Yahweh berfirman, bukalah kasutmu karena tanah itu suci. Terus juga waktu Nabi Musa membelah laut dan lain sebagainya. Intinya banyak yang mirip isinya di sini, ya. Dan mohon maaf, nggak mungkin kitab suci kami yang kopas isi Quran. Karena apa? Ini terlebih dahulu muncul, ya. Ini terdahulu muncul dibanding dengan kitabmu. Tetapi perbedaannya apa? Di dalam kitabmu kok jadi Allah yang berfirman, padahal Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, Elohim yang Maha Kuasa yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut. Karena dalam kitabmu ada Zakaria, ada Yahya, terus ada lagi banyak sekali gitu ya, mirip dengan yang ada di sini. Sekali lagi, nggak mungkin ini yang kopas Al-Quran. Karena apa? Ini terlebih dahulu muncul 1500 tahun sebelum Masehi. Ini sudah ada mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi, ya. Nah, artinya apa yang ditulis dalam kitabmu sudah terlebih dahulu ditulis di sini. Tetapi perbedaannya kok jadi Allah yang berfirman. Padahal yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Ya. Nah, tadi kamu sudah akui kan bahwa kitabmu itu sumbernya dari Muhammad, walaupun kalian meyakini beliau itu nabi menerima firman dari Allah melalui Jibril. Nah, siapa saksinya? Ada lagi nggak yang bersaksi mengkonfirmasi bahwa ada nabi-nabi diutus oleh Allah kalau betul nabimu menerima firman dari Allah? Ada nggak nabi mana, rasul siapa yang mengakui pernah bertemu dengan Allah atau diutus oleh Allah atau mereka bersaksi bahwa memang Allah itu adalah ada dan sang pencipta?
Berat ya saudara, Siapa berat ini. saksinya Nabi Muhammad yang menerima wahyu? Coba jangan dicampur-campur, biar kita tuh enak, apa namanya ya? Biar nggak blunder saya menjelasinnya itu biar nggak apa beleng-beleng namanya. Biar nggak jelasin tuh blunder gitu loh. Yang jelas kalau mau bertanya tuh yang jelas. Bahwasanya Al-Quran sudah menegaskan Allah itu menurunkan kitab itu kepada Nabi Isa, Injil. Menurunkan kitab kepada Nabi Musa, Taurat. Itu jelas Allah yang menurunkan, cuman Allah memberikan kabar kepada kita. Ini gua nih yang menurunkan kitab Taurat kata Allah, dan gua juga yang menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Itu sebenarnya. Sampai sini nggak paham. Kalau memang Al-Quran itu nyontek, siapa orang yang nyontek apa namanya? Nyontek Bible itu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kan kayak gitu loh logika sederhananya. Siapa kalau bukan itu Al-Quran itu bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan, nggak mungkin apa namanya dalam surah At-Tur tadi yang saya jelaskan itu, nggak mungkin, nggak pernah ada datanya Nabi Muhammad nyelam ke dasar laut. Di sini loh kebenaran Islam, nggak mungkin Nabi Muhammad itu nyelam ke dasar laut, tidak mungkin. Bahkan dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman, marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang tidak melampaui batas, ada batas, ada pembatasnya. Kalau Nabi Muhammad itu perjalanan dari Mekkah sampai ke Spanyol berapa jam? Kalau memang Al-Quran itu bukan firman Tuhan, makanya dalam Islam kujelaskan, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi di dalam Islam itu sendiri, kita tak ujuk belajar langsung iman, enggak. Kita pelajarin dulu, benar nih Al-Quran ini firman Tuhan. Itu yang kita pelajarin dulu. Enggak langsung kita beriman kepada Al-Quran, tidak di dalam Islam itu. Sampai sini paham toh? Kalau tentang di dalam laut ada api, ya di zaman dulu pun bahkan dalam kitab suci ini pun sudah disebut ada lautan api. Tetapi yang saya tanya, ya, siapa lagi yang bersaksi nabi-nabi mengakui diutus oleh Allah? Karena gini, tadi kan saya sudah jelasin, isi Al-Quran itu kan banyak sekali mirip dengan apa yang tertulis di sini. Ya, banyak sekali isinya yang tertulis di sini. Karena para nabi dari Israel dan para rasul itu menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach di sini, bahwa kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa, itu firman Bapa Yahweh, bukan firman Allah. Artinya itu hanya klaim sepihak dari kitabmu bahwa Allah yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Itu klaim sepihak. Tapi fakta historisnya yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil adalah Yahweh Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach, bukan Allah. Dan juga menurut pengakuan para nabi tersebut, yaitu Nabi Musa menulis Taurat. Di tulisan Nabi Musa dia menulis firman Bapa Yahweh. Di situ yang mengutus dia adalah Yahweh Elohim, bukan Allah. Di dalam Zabur yaitu Mazmur, bahwa Raja Daud menuliskan firman Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan firman Allah. Di dalam Injil juga mereka menuliskan di situ bahwa mereka menuliskan tentang Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri, bukan Allah. Lalu siapa lagi yang bersaksi tentang ya Allah ini? Kan cuma nabimu doang, Bang John Beleng-Beleng. Cuman baginda Muhammad yang bersaksi tentang Allah. Selain itu ada enggak nabi lain, ada enggak rasul lain untuk memang memperkuat bahwa memang Allah itu nyata, ada dan berkuasa? Enggak usah kan 3 John, 1 orang lagi aja, 1 orang saja lagi selain Muhammad yang mengaku diutus oleh Allah dan menulis kitab atau menulis firman Allah. Karena tadi kamu hanya klaim sepihak itu. Taurat, Zabur dan Injil itu hanya klaim sepihak itu diturunkan Allah, tapi fakta historisnya Taurat, Zabur dan Injil itu diturunkan oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, silakan. Berat saudara-saudara, berpikir lebih dalam lagi. Sudah? Sudah? Di mute.
Jangan pura-pura di mute. Pura-pura di mute. Enggak, aku enggak pura-pura mute, aku enggak sadar. Karena gini, saudaraku John, yang cakep dan ganteng yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah. Kitab suci ini penulisnya bukan satu nabi. Sumbernya ini bukan satu nabi, tapi dari 40 nabi dan rasul. Di waktu yang berbeda, di zaman yang berbeda. Walaupun mereka tidak hidup sejaman, tetapi mereka secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu siapa? Yahweh Yeshua Elohim Bapa kekal. Dialah sang pencipta, sang juru selamat. Yahweh Yeshua Elohim yang Bapa kekal, itulah yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab lain. Bukan Allah dalam pengakuan mereka. John Bleng-Bleng. Bahkan di dalam tulisan mereka, firman Bapa tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah, saudaraku John. Sudah toh. Aku mau ngomong. Ya silakan. Janganlah berat kayak gitu wajahnya. Berat kali lah pertanyaan gitu ya. Jadi kalau dikatakan Nabi Tuhan kami itu Tuhan negeri Mekah, itu dari mana dasarnya coba? Paling ngambilnya satu ayat. Allah itu memerintahkan sembala tuh pemilik negeri ini. Itu sebenarnya. Kalau dikatakan di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, buka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba buka. Surah Iya Al-Fatihah tahu ayat itu, pertama. Al-Fatihah saya tahu itu. Tuhan seluruh alam. Kalau Nabi Muhammad pemiliknya memang betul. Kalau Allah pemilik negeri Mekah itu memang betul dong. Memang alam ini kan miliknya Allah semuanya. Allah yang menciptakannya. Ini milik gua kata Allah. Kan gitu. Tuhan seluruh alam bukan hanya negeri Mekah. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini kan. Pemiliknya dia itu. Seandainya kami diperintahkan aku suruh menyembah Tuhan pemilik negeri Indonesia. Ya kami sami'na wa ta'na dong. Patuh kepada Tuhannya. Kayak gitu doang kok. Ribet kali. Aduh, kacau. Memang Tuhan yang punya. Mau negeri Indonesia, Papua, Medan. Tuhan pemiliknya. Udah Rabbul Alamin. Semuanya alam itu pemiliknya siapa? Allah. Bukan pemilik negeri Mekah doang. Cemana dari tadi yang jelasin. Aku tanya sedikit. Siapa saksinya? Siapa saksi? Tanyalah sedikit aku. Habis ini turun ya. Karena udah jam 9:30 juga. Kayak itu. Aku tanya ya. Dalam dua raja-raja. Dengan dua tawarik. 22 nomor 2. Itu perbedaannya jauh di sana itu. Raja Asia ketika naik tertulis 22 tahun. Tetapi dalam dua tawarik itu 42 tahun. Itu korupsi 20 tahun cemana? Ayat itu. Katanya firman Tuhan. Itu di dalam dua raja-raja 22 tahun usianya. Di dalam dua tawarik 22 40 tahun. Korupsi firman Tuhan. Kacau. Lama-lama kudus, benar-benar kudus. Aduh, maknya. Udah belum? Berat nih. Berat firman Tuhan, salah firman Tuhan ini cemana? Ayo. John, saudaraku yang baik hati. Bukan saya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah. Tapi itu kata kitamu, John, bukan kata saya. Ya itu yang tertulis di An-Naml 91. Udah baca belum itu? Udah kan? Aku izin baca ya. Ngomong, giliran gua ntar lagi. Ya, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah.
yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, ya. Nih, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi bukan kata saya kalau Allah itu sesembahan penduduk negeri Mekah. Juga di buku ini, John. Nih, di buku ini, ya. Bahwa 258 Allah itu adalah ini, ya. Nama, ya, dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah. Jadi fakta sejarah yang mengatakannya, John, bukan kata saya hanya menyampaikan. Itulah kenapa Bapak Yahweh berulang kali berfirman di Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, Ulangan 13 ayat 1 sampai 9, Ulangan 8 ayat 19 sampai 20, Keluaran 23 ayat 13, bahwa tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa. Karena apa? Mazmur 96 ayat 5, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Jadi nggak mungkin nabi-nabi dari Israel, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus yang kalian imani itu nabi kalian, menyembah Allah. So pasti mereka melanggar perintah Bapa dong kalau begitu. Makanya saudaraku, ya, kalau sudah ada perintahnya nggak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa. Ya termasuk nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Makanya tadi saya sudah berulang kali saya sampaikan, poin saya tidak mengembalikan nama Allah kepada Islam. Karena apa? Memang betul Allah itu bukan hanya milik Islam. Karena apa? Berdasarkan fakta historis, sebelum Islam muncul di abad ke-7, Allah sudah disembah oleh penduduk negeri Mekah, suku Quraisy bangsa Arab. Makanya ada orang Kristen beralibi. Jauh sebelum Islam muncul di abad ke-7, orang Kristen Arab sudah menyebut nama Allah kok. Karena apa? Imannya merujuk kepada Arab, bukan kepada kitab suci ini. Jadi iman kita merujuk kepada kitab suci ini, bukan kepada Arab. Sekalipun mesianik di Arab mengubah nama Yod-Heh-Vav-He menjadi Allah, itu gak boleh kita ikutin. Jadi John, dari tadi kamu gak bisa jawab pertanyaan saya. Ternyata gak ada satupun nabi di luar nabimu yang mengakui diutus oleh Allah. Tidak ada satupun. Lalu di mana kebenaran kitabmu? Kalau hanya satu orang yang mengakui, bagaimana kita bisa mempercayainya? Sebab di dalam hukum Taurat ada namanya hukum dui ganda saksi. Sementara kalian disuruh mengimani Taurat loh. Di dalam Taurat ada namanya hukum dui ganda saksi. Keterangan atas 2, 3 bahkan lebih kesaksiannya sah dan layak dipercaya. Tapi kalau hanya satu orang yang ngaku-ngaku itu layak dipertanyakan. Apakah benar yang disaksikannya? Apakah benar pengakuannya? Tapi kenapa kita sangat layak mempercayai kitab suci ini? Karena ini pengakuan dari 40 nabi dan rasul. Mereka masing-masing bersaksi bahwa mereka diutus oleh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Mereka mendengar suara Bapa, mereka mendengar perbuatan Bapa yang ajaib dan dahsyat disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri. Itulah kenapa kita harus percaya dengan kitab suci ini, saudaraku. Nggak ada keraguan di sini. Ini akurat, tajam, terpercaya, sebab disaksikan oleh banyak nabi dan rasul. Sementara kitabmu, John, ada lagi nggak di luar nabimu? Karena mohon maaf dengan segala hormat, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sumbernya dari Muhammad, walau beliau adalah nabi yang kalian imani dan beliau menerima firman dari Allah melalui Jibril. Tapi kan hanya dari kesaksian satu orang. Nah di luar itu ada nggak? Tapi John nggak bisa jawab, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa John. Jadi saudaraku yang Kristen ya, come on. Sudah. Iman kita tidak berakar kepada Arab sehingga harus masih manggil-manggil Allah ya, hasil terjemahan LAI. Tapi Sudah. iman kita merujuk kepada Bapa di surga agar kita taat dan setia kepadanya. Jangan lagi menyebut nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Oke John, Sudah. saya rasa sudah cukup dulu ya. Topik tentang tadi satu tawaran itu Mana nanti lain dua kali. raja-raja Lain kali dua dulu, tawarik? karena kamu aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kok kamu sudah ganti topik? Kemana aku dari tadi jawab? Lah, kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jangan ganti topik dulu ya. Topik kita tentang ini, siapa Udah nyerah? saksi dari nabimu ya.
Siapa saksi tentang Apa sih? Tuhan saya? Bukan, ah? Itu topiknya malam ini. Jangan kamu langsung kabur dulu, jangan kemana-mana dulu gitu loh. Topiknya langsung ke berapa ini? Satu-satu dulu, kelarkan dulu, tuntaskan dulu topik yang ini, baru kita pindah nanti topik selanjutnya. Yang ditanya itu apa dari tadi? Al-Quran tuh nggak ada saksinya. Saksinya itu Allah. Ya itu dia, makanya nggak ada Gitu. saksinya. Coba nggak ada saksinya. Tapi kenapa kamu Memang Allah ngaku-ngaku saksinya. Allah yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil gitu loh? Al-Quran pewahyuan. Memang betul di dalam Al-Quran itu. Cuman Iya ya. Oke, jadi saya sudah cukup dulu John ya cari. Nah. Terus? Iya Bunda sayang, ini udah mau selesai buat John ini. Saya pun udah mau udahan ini karena saya mau berangkat. Mudah-mudahan sayang. Takut udah jawab dua tawarik, dua raja-raja. Iya nanti saya jawab itu, nanti saya jawab Firman di Tuhan diskusi korupsi. selanjutnya. Nggak ada korupsi, itu tuduhanmu sendiri, ya. Lah, ini Aduh, udahlah John, udah cukup dulu, ya. Saya mau ampun. Berapa kosong? Aku menang berapa kosong? Ayo. menang berapa kosong. sekarang? Kamu aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Siapa saksi nabimu, ya? Siapa yang mengkonfirmasi tentang kitabmu? Nggak ada nabi, nggak ada rasul yang kamu jawab dari tadi. Allah jadi saksinya. Kok bisa Allah jadi saksi? Emang ada lagi orang selain Muhammad yang mendengar suara Allah? Mana sih Mikana? Kan hanya Kok satu nggak tahu aku orang. pertanyaannya. Harus ada satu orang kayak mana? Bentuknya Al-Quran itu diturunkan pewahyuan kepada Nabi Muhammad. Saksinya Allah dan malaikatnya. Siapa dia? Malaikat Jibril. Itu saksinya, udah sah itu. Kok minta saksi dari kalau dia Dari mana ada kamu tahu saksinya, kalau maka itu itu jadi benar? nabi juga. Kalau tidak gitu. ada lagi manusia mengkonfirmasi bertemu dengan Jibril atau Allah. Maksudnya? Loh, kalau hanya satu orang yang mengakui, John, ya, dari mana kamu tahu kalau itu benar atau tidak? Kalau tidak ada lagi yang mengkonfirmasi tentang berjumpa sama Allah atau sama Jibril. Oh, bagaimana kita mau mengakui bahwa Ya, bagaimana kita bisa tahu itu betul-betul memang dari Allah kalau tidak ada selain nabimu yang mengkonfirmasi, yang bersaksi bertemu atau diutus oleh Allah melalui Jibril? kita pelajarin? Ya udah, silakan tunjukkan. Spill siapa? Kita tunjukkan. Siapa lagi yang bersaksi selain Muhammad bahwa beliau diutus oleh Allah? Kalau memang Allah itu ada, nyata dan berkuasa. Siapa saksinya? Katakan dia. Kalau memang, saya sudah jelaskan. Nih, aku nggak mau ngulang-ulang lagi ya. Kalau memang Al-Quran itu bukanlah firman dari Allah. Kalaulah memang Al-Quran itu bukanlah firman dari Allah, kita nggak akan percaya dong. Karena kita pelajarin. Benar nggak nih? Al-Quran ini adalah firman Allah. Nah, itu pertanyaan umat Islam kepada Al-Quran. Ternyata saya pelajarin. Ternyata saya telah pelajarin. Benar. Ternyata itu firman dari Allah. Bahwasanya sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Kedua, Allah tunjukkan segala kuasanya kepada seluruh umat manusia. Mau dia Kristen, Buddha, Konghucu, Islam, ateis. Allah tunjukkan kuasanya kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh ciptaannya. Ini loh ciptaan gua, kata Allah. Dalam surah At-Tur tadi, ayat yang ke-6, Allah tunjukkan kuasanya kepada seluruh umat manusia. Kenapa kau tidak mikir gitu, kata Allah. Allah tunjukkan lagi kuasanya kepada seluruh umat manusia. Dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu Allah tunjukkan kuasanya. Ini loh kuasa gua. Sudah kau lihat dengan mata telanjang. Itu kuasanya Allah sudah ditunjukkan. Oke, John. Sejak kapan Rasulullah pernah nyelam ke dasar laut? Mohon maaf. Ya. Aku sebenarnya mau bertanya, apa bukti kemahakuasaan Allah itu yang disaksikan oleh orang banyak? Tapi itu diskusi selanjutnya lagi ya. Karena saya mau mengakhiri live ini sebab saya ada 2 malam. Nanti di diskusi selanjutnya topiknya, siapa yang terbukti berkuasa? Allah apa Yahweh Yesus HaMashiach, oke? Aku sedikit ya. Bagi sedikit nggak apa-apa. Aku nggak bahas Kristen nggak.
Oke. Oke. Untuk saudara-saudaraku muslim, terima kasih untuk kalian semuanya. Bagi orang Madura, jangan pernah kalian mau jadi Kristen ya. Kalau jadi Kristen, hancur bahasa Bible. Lama-lam kudus, benar-benar kudus. Hancur bahasanya. Iya. Emangnya nggak ada Benar-benar- kata kudus dalam kitabmu? Ada. Berarti Lama-lama hancur kudus. dong kalau begitu. Kudus. Oh, kalau baca kudus. Bible. Iya, kalau baca Bible. Pandai raja. Emangnya dalam kitabmu nggak ada kata kudus? Ada. Ya terus kenapa kamu Ya kan merendahkan hancur bahasanya Bible. ya orang Madura kalau mengucapkan kosakata kudus? Karena ada juga Sekarang dalam kalau kitabmu. Bible di bahasa Madura ada mana? Hah? Aduh Lo nggak Gusti apa-apa lah, itu kan hanya dialek. Yesus. Aduh Gusti Yesus. Aduh. Itu kan kacau. hanya dialek, Ya, cocok John. lidahnya, Mereka jangan orang mau Madura, mengatakan jangan. malam kudus, ya nggak apa-apa kan, kita ngerti. Yang jelas, John. Orang Madura, jangan. Oke, PR ya, Apa-apa PR ya ini. toh. Lagian pun John ya, Dua sudah tabari. makin banyak kok mereka dari sana yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Yesus Hamasiah. Nggak usah nangis John, nggak usah ini apa nangis di Ada pojokan. Kalau banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah, nggak usah nangis ya Sedikit. John. Sedikit, gak apa-apa ya toh. Mm-mm. Jadi Allah itu memberikan kita pilihan. Jadi bayi yang baru lahir itu sudah merdeka. Ini mau ceramah lagi, nanti panjang lagi, Sebentar, udah sedikit. dulu John. Tidak, sedikit. Kalau ada orang Islam yang keluar dari Islam berpindah ke Kristen, tentunya Islam tidak rugi, nggak rugi Islam. Silakan mau seluruh umat manusia pun masuk Kristen, Islam tidak rugi, nggak rugi. Allah nggak Amin. rugi, gua kata Allah, nggak rugi. Silakan kalian masuk Kristen semua, silakan. Kata Allah begitu, nggak rugi buat Allah itu. Nggak rugi. Mau seluruh umat manusia tidak menyembah kepada Allah, nggak rugi Tuhan itu. Nggak ada rugi-ruginya. Lo yang nanti yang apa nah? Yang rugi. Ku tempeleng bolak-balik katanya malaikat. Ini kemarin Mikana waktu hidup nggak nyembah gua katanya. Udah hantam aja malaikat, hantam. Halo tuh, gitu. Halo aku di sorga, gitu. Loh, kamu masuk neraka, gimana mau jumpa sama saya? Saya kan udah di surga. Walah, sorga itu angan-angan. Kan kitamu yang mengatakan kalian ditentukan masuk mendatangi neraka. Lah kalau saya ditentukan hidup kekal di surga sama Tuhan Yesus Masiah, itu Wahyu 2 ayat 7 sampai 10. Wow, haleluya. Oke lah John, terima kasih ya saudaraku ya. Jadi topik siap, selanjutnya nanti kita tentukan ya. Terima kasih John Siap, diskusinya. siap. Salam Terima sehat kasih, selalu. toh. Untuk teman Ya. saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslim ya.